dalam produk perundang-undangan sehingga menimbulkan juga disintegrasi bangsa. Terima kasih. Iya, saya melihat kita ada pemahaman tentang syariat ini yang kurang tepat. Nah, beberapa katakanlah kemanjemukan, saya lihat itu syariah yang sudah diberlakukan. Hukum perkawinan itu, sebuah perkawinan itu sah kalau dilaksanakan menurut agama masing-masing. Itu satu contoh. Jadi artinya di situ pun sudah ada majemuk hukum kita. Jadi artinya saudara kalau punya hukum yang lain yang berkenaan dengan publik itu silakan. Sekarang justru kalau diseragamkan hukum yang bersifat private ini, pribadi ini, malah jadi kacau kalau semua agama silakan saja. Baik. Saya hanya menanggapi, saya kira soal syariat Islam, ketika founding fathers kita menetapkan apa yang menjadi konstitusi kita pada 18 Agustus 45, soal syariat sudah final. Bahwa di sana disampaikan bahwa Piagam Jakarta diambil menjadi naskah pembukaan undang-undang, tapi dengan 7 kata dihapuskan dalam rangka menjaga integritas dan negara kesatuan Republik Indonesia, sebab ada kalangan di Indonesia Timur yang mengatakan bahwa kalau itu dipaksakan maka kami akan berpisah. Saya kira itu sebuah sejarah yang sudah kita selesaikan secara final soal syariah. Maka sekarang apakah tidak lebih baik kita belajar dari 18 Agustus supaya bangsa ini bisa maju ke depan bersama-sama tanpa ada diskriminasi? Sekarang Pancasila yang ada sekarang sebenarnya adalah Piagam Jakarta minus 7 kata. Jadi bukan tidak Piagam Jakarta yang ada ini. Pancasila sekarang ini adalah Piagam Jakarta minus 7 kata. Kalau kita lihat misalnya sila kedua, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang saya tanya terjemahannya, adil dalam bahasa apa itu? Kalau saya konteks saya, adil itu cuma didapatkan di dalam ayat Al-Quran. Maka tafsir itu harus dibuka melalui Al-Quran. Coba saya ada bahasa Indonesia adil. Baik. Saya memberi semacam jembatan keledai. Politik itu kan berorientasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Iya. Nah, bagaimana menerjemahkan ide-ide syariah ke dalam satu kebijakan publik yang orang merasa terlibat di dalamnya? Karena kalau dikasih stempel syariah, berarti orang lain mengatakan itu kami tidak menjadi bagian di dalamnya. Jadi bagaimana proses penerjemahan dari ide syariah ke dalam kebijakan publik atau perundang-undangan? Saya hanya mengambil contoh, sekarang ini bank syariah sudah berkembang. Apakah ada orang keberatan, orang bukan di Islam? Justru banyak sekarang pengusaha bank melakukan bank syariah. Lah kenapa kita takut? Sudah ada dilaksanakan. Oke, saya harus potong, waktunya sudah habis, nanti tidak adil kepada yang lain. Uji kandidat masih akan kembali dengan 2 kandidat lainnya. Tetaplah bersama kami. Kalau orang belum jadi presiden, biasanya omong doang.